Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Novia Aurora. Kali ini Novia akan menyampaikan materi tentang peran bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. Oke teman-teman, gimana? Masih semangat? Masih dong, harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Oke? Bagus. Oke, langsung aja. Dia akan menyampaikan materinya sekarang. Peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 2013. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik. Aksesibilitas perkembangan yang luas dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Nah, untuk mewujudkan arahan pasal 1, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh, kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan. Nah, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling tersebut. Nah, di sini untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud itu, guru hendaknya memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran, melakukan asesmen potensi peserta didik, melakukan diagnosis kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, mendorong terjadinya internalisasi dan sebagai proses individuasi peserta didik. Nah, yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Oke. Jadi bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas dan fasilitas agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran perlu dilaksanakan dalam bentuk memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga, membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, lalu yang ketiga menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk mendukung prinsip dimaksud bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi inreach, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Dalam konteks ini, kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, antara lain kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, intervensi terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Lalu yang keempat, layanan peminatan di satuan pendidikan. Jadi dengan memperlihatkan konsep peminatan, dipahami bahwa pada konsep satuan pendidikan terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pedalaman dan lintas mata pelajaran, dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA itu peminat atau sederajat itu peminatan akademik meliputi peminatan matematika dan sains.
peminatan sosial dan peminatan bahasa. Sedangkan untuk SMK dan sederajat gitu meliputi peminatan akademik dan vokasional. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Nah, jadi dalam implementasi kurikulum 2013, BK ini berperan untuk menentukan peminatan apa gitu di satuan pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta didik tersebut. Oke, yang kelima itu tingkat dan arah peminatan. Memperhatikan pengertian, fungsi, dan tujuan yang tadi, tingkat arah peminatan yang perlu dikembangkan sebagai berikut, yaitu arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD, MI, SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP, MTS, SPM, SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih SMP atau MI atau MTS atau SMPLB. Nah, yang kedua itu arah peminatan kedua perlu dikembangkan pada siswa SMP karena dia akan melanjutkan studi ke SMA atau mereka atau SMK atau MAK gitu kan. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA atau SMK, pilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada, serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga, arah peminatan ketiga umum perlu dikembangkan pada siswa SMA, MA, SMALB, dan untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran, lintas peminatan, serta pilihan arah pengembangan. Oke, jadi arah pengembangan gitu ya. Arah pengembangan karir. Yang itu yang selanjutnya arah peminatan ketiga itu kejuruan. Yang kalau yang tadi ketiga umum, yang sekarang ketiga kejuruan. Perlu dikembangkan pada siswa SMK, MAK untuk memilih peminatan vokasional, pilihan mata pelajaran lintas peminatan dan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada. Oh, kalau misalnya yang umum tadi untuk SMA, kalau yang kejuruan ini untuk SMK. Arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa SMA, MA, SMALB, dan SMK, MAK. Jadi ketiga umum itu cuma SMA, ketiga kejuruan tadi cuma SMK, dan keempat ini digabung SMA dengan SMK. Itu yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi, sesuai dengan bakat dan minat serta pilihan peminatan atau pendalaman mata pelajaran yang bersifat akademik atau vokasional di SMA, MA, SMALB atau SMK atau MAK. Nah, yang langkah pokok pelayanan selanjutnya itu langkah pokok pelayanan peminatan. Langkah pertama, pengumpulan data dan informasi. Jadi di siswa itu kita data dulu bagaimana apa saja informasinya, apa bakatnya, apa minatnya, bagaimana kondisi keluarganya dan lingkungannya, terus mata pelajaran wajib dan pilihan jalur peminatan yang ada, terus sistem pembelajaran, terus informasi pekerjaan, informasi pendidikan lanjutan, data kegiatan dan hasil belajar, data khusus tentang pribadi peserta didik. Terus langkah kedua, layanan informasi atau orientasi arah peminatan. Jadi sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti serta alamat dari sekolah atau program tersebut dan selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang. Yang kedua, struktur dan isi kurikulum dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun yang pilihan diikuti siswa, terutama berkenaan dengan jalur peminatan dan pilihan mata pelajaran pendalaman lintas peminatan. Nah, langkah ketiga yaitu identifikasi dan penetapan arah peminatan. Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik dengan syarat-syarat atau jalur peminatan yang ada pada mata pelajaran lintas peminatan pada satuan pendidikan. Jadi diidentifikasikan, dikenali, terus di mana dia akan menunjukkan bagaimana apa yang diminatinya. Itu langkah keempat, penyesuaian. Jadi apabila pilihan tepat tetapi pada satuan pendidikan yang sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka siswa yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di satuan pendidikan lain. Terus yang kedua, apabila pilihan tepat dan fasilitasi pada satuan pendidikan tersedia tetapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling perorangan.
dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan mencari bantuan atau beasiswa. Apabila pilihan tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu menggantikan pilihan lain dan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan layanan konseling perorangan dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan bagi siswa yang bersangkutan. Langkah kelima, monitoring dan tindak lanjut. Jadi guru BK atau konselor memonitor penampilan dan kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya melalui pendampingan oleh guru BK atau konselor dan guru mata pelajaran khususnya berkenaan dengan peminatan yang telah dipilih dan ditetapkan, perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik dalam menjalani peminatannya itu perlu antisipasi dan memperoleh pelayanan BK secara komprehensif dan tepat. Nah, tadi materi tentang implementasi BK dalam kurikulum 2013. Jadi BK itu lebih kayak berperan dalam mengenali bakat dan minat siswa. Jadi di BK lah yang menentukan itu, yang membantu peserta didik untuk menemukan bakatnya, menemukan minatnya, menentukan peminatannya di mana. Jadi itulah implementasi BK dalam kurikulum 2013. Sampai sini dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out me.